ya. Nah, sekarang gini deh Mas Riko. Misalnya kita dihadapkan pada sebuah kenyataan di mana ada teman kita yang memang dia punya hutang 100 juta. Pinjam uang ke tetangga, ke teman udah nggak ada yang percaya. Pekerjaan juga nggak jelas. Istri kabur dibawa orang gara-gara punya banyak hutang. Bagaimana menerapkan teknik dari Mas Riko tadi itu supaya kemudian bisa muncul keajaiban dalam hidupnya sehingga dia mampu untuk kemudian bangkit dari keterpurukan dan dia take off. Gimana Mas? Jadi untuk kasus ini banyak, saya sendiri mengalami. Saya pernah ketipu 300 juta. Mungkin sudah 3 tahun lalu lah. Dan saya cuma percaya memang aliran semesta itu pasti akan bagus. Dan ketika kita percaya itu ya kita menerima semua. Ketika kita ditipu, rasanya kan pasti dongkol. Ya kan? Oh ya saya berterima kasih karena kasus ini saya tahu bahwa masih ada samskara rasa sebal dan rasa macam-macam lah. Nggak perlu dinamai hasilnya. Intinya ada samskara rasa tidak nyaman. Saya berterima kasih kepada peristiwa saya ditipu seseorang. Dan ketika kita berterima kasih, kita membiarkannya masuk, itu akan lenyap. Dan ketika lenyap, keajaiban akan mulai datang. Effortless. Tanpa kita usahakan. Tiba-tiba ya ada aja rezeki. Gimana? Waktu itu tiba-tiba saya ditawarin untuk dagang besi tua. Artinya ketika ditipu 300 juta itu tidak ada kemarahan, tidak direspon dengan marah, kecewa, Ada, kemarahan ada. Okay. Kemarahan ada tapi kita biarkan masuk. Biasanya kan kita masuk. tolak kan. Kita terima ini ya. Kita terima. Kita biarkan terima. masuk, kita alami. Oh, intinya kita berusaha penasaran terhadap rasanya. Rasanya kemarahan ini gimana sih? Kita sadari. Dan kita kalau biasanya orang kan cukup awam dengan kata sadari kan. Kita mencoba untuk penasaran terhadap rasanya amarah aja. Rasanya amarah ini gimana sih? Gitu. Akhirnya kan kita otomatis menyelami dong. Oh rasanya marah. Oh. Nah ketika kita selami, rasa marahnya lenyap. Artinya udah terurai. Dan ketika terurai ada kedamaian. Dan kedamaian menuntun kita ke jalan yang damai. Akhirnya ya masalahnya selesai. Tanpa ada effort. Tanpa ada effort. Tiba-tiba ada kejadian apa, tiba-tiba, Mas Samen bisa jual ini ya? Oh oke wis. Tiba-tiba ya tak posting, tiba-tiba ada temanku yang nyari, kejual, udah tak lunasin. Itu bisa nggak digeneralisir ke berbagai macam masalah hidup? Bisa. Nah ada temennya Om Joko, kebetulan. Dia itu ada masalah. Kena sekitar berapa? 800 juta. Akhirnya kita sarankan untuk diterima aja Om. Sampai diam aja di rumah, diterima aja sampai bisa merasakan rasa tidak nyamannya sampai ketika itu terjadi masalahnya. Keren. 800 juta utang itu kan pasti merangsang samskara kan, memicu pergolakan energi dan sensasi di tubuh. Nah ketika itu tersadari, Om Teguh ini butuh waktu 3 minggu di rumahnya 3 minggu untuk menyadari rasa itu. Dan ketika 3 minggu udah selesai, bulan besoknya tiba-tiba dia dapat kesepakatan untuk akuisisi kafe di Pasuruan. Nah, otomatis utangnya tertutup otomatis. Tanpa perlu dia mencari, tiba-tiba ada aja. Pasti semua orang pingin effortless, nggak mau kerja keras. Tapi bawah sadar kita terkadang ingin kerja keras. Karena ketika kita kerja keras, kita dapat approval dari orang lain. Itu, keinginan itu yang perlu disadari. Karena itu termasuk resistensi, ibaratnya kita ngegas mobil tapi sambil ngerem. Nggak kemana-mana. Yang paling susah untuk mencapai ke situ apa Mas? Nggak susah. Nggak susah sebenarnya. Nggak susah. Yang susah itu ketika kita tidak tahu bahwa kita sedang lari. Kalau kita tahu kita sedang lari itu gampang. Kita tinggal membiarkannya masuk, ya udah.